Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah update ya untuk PAT, penilaian akhir tahun SMP kelas 7 semester 2 tentu saja. Untuk pembahasan atau soal-soal yang lain ada di sini ya. Jadi ini untuk matematikanya terakhir barusan saya bikin. Terus ini tahun-tahun sebelumnya yang saya bikin ya, termasuk yang dari buku PSE ya. Di video ini ada update lagi untuk 2021 ini ya, kan kita bahas. Oh ya, untuk playlist ini linknya nanti saya sertakan di bawah ya, di kolom deskripsi, jadi bisa dilihat di sana. Oke, kita bahas mulai dari nomor 1. Perhatikan skema di bawah ini ya. Di sini ada menurut hierarki biologi nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan masing-masing ya, dimulai dari molekul ya. Kumpulan molekul-molekul akan membentuk sebuah sel ya. Di sini adalah sel ya, sel-sel yang sejenis akan membentuk jaringan ya. Jaringan ini adalah sel sejenis. Nah, kemudian beberapa jaringan membentuk suatu fungsi organ. Beberapa organ akan membentuk sebuah sistem organ, terus kemudian sistem organ itu yang bergabung menjadi satu jadilah organisme. Nah, berbagai organisme akan bersatu dalam sebuah ekosistem ya, bukan hanya organisme, termasuk benda mati juga ya. Komponen hidup dari lingkungan ini yang organisme ini ya. Jadi jelas sel, organ, dan organisme. Sel, organ, dan organisme, jawabannya yang B. Untuk nomor 2, makhluk hidup yang tersusun atas sel prokariotik. Jadi sel itu ada 2, prokariotik dan eukariotik ya. Yang termasuk prokariotik ini bakteri, prokariotik. Nah, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya itu eukariotik. Nah, bedanya apa? Nah, sistem membrannya yang beda. Jadi ini ada sistem membrannya ada double ya, ada inti selnya ya. Salah satu yang bisa ada mitokondria ya, adanya mitokondria ya. Terus adanya inti sel. Nah, ini yang membedakan keduanya. Jadi ini lebih kompleks ya. Intinya eukariotik lebih kompleks. Kalau ini sederhana ya. Bakteri itu ada yang mirip tumbuhan juga yang kita sebut sebagai ganggang ya, ganggang biru, Cyanophyceae ya. Jadi yang termasuk prokariotik ini bakteri dan ganggang biru, Cyanophyceae ya. Kita akan lanjutkan. Perhatikan tabel berikut ini, perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan sesuai tabel nomor ya. 1. Tumbuhan memiliki dinding sel, oke. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, ini adalah perbedaan ya, tidak memiliki dinding sel ya. Oh bukan, ini tidak oke. Ini tidak memiliki kloroplas, punya memiliki kloroplas. Oh kebalik. Tumbuhan yang memiliki kloroplas, oke, tidak memiliki kloroplas ya. Jadi jelas 1 dan 3 ya. Kloroplas ini di dalamnya ada klorofil ya. Kita mengenalnya sebagai zat hijau daun. Di dalamnya ada klorofil. Nah, ini kita kenal sebagai zat hijau daun. Tentu saja tumbuhan ya. Nah, ada mirip hewan tapi punya klorofil, tidak dimasukkan hewan, tidak dimasukkan tumbuhan juga, nanti masuk protista. Kok protista? Dalam kingdom ini ada Monera, ya protista. Monera, protista, bungi, protista. Masuk protista. 14 ya, jelas 14B. Nomor 4, perhatikan gambar samping organ yang berfungsi sebagai alat pernapasan pada tumbuhan lain ya. Jadi kalau 1, 2 ini belum tentu ini. Jadi kalau ini juga nunjuknya nggak jelas, Pak Ali nggak berani menjawab kalau ini ya. Jadi ini keduanya menunjuk daun ya, daun. Dan daun memang untuk pernapasan juga
Tapi nggak khusus, batang juga mengalami pernapasan. Jadi intinya gini loh, kita harus membedakan antara respirasi dengan fotosintesis. Ya, daun ini digunakan untuk fotosintesis. Dan fotosintesis ini beda dengan pernapasan. Ya, ini adalah mengubah karbon dioksida. Jelas ini bukan fotosintesis ya, CO2 tambah air. Ini akan menjadi gula plus oksigen. Jadi ini bukan bernapas, ini bukan bernapas, bukan pernapasan. Atau kita mengenalnya sebagai respirasi. Ini adalah untuk fotosintesis ya, bukan pernapasan. Nah, sedangkan pernapasan sendiri dilakukan semua sel. Jadi ya semuanya ini merupakan jawaban ya. Organ yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Termasuk di sini ada pori-porinya yang kita sebut sebagai lentisel. Itu adalah salah satu organ untuk pernapasan. Jadi di sini Pak Ali tidak berani berspekulasi ya, karena setiap sel tumbuhan itu mengalami intinya pernapasan itu, bernapas atau respirasi adalah menggunakan oksigen ya, kita simbolkan O2 untuk ya pembakaran makanan, pembakaran ya gula untuk mendapatkan energi, agar mendapatkan energi biar untuk nggak kepakai dua kali ya, agar diperoleh energi. Nah ini kadang-kadang orang agak ketukar sama fotosintesis. Yang jelas fotosintesis bukan pernapasan ya. Jadi mungkin ini kalau misalnya sebagai alat untuk fotosintesis, ini pun nomor 1 dan 2 kepakai semua daun fotosintesis. Bahkan batang yang masih muda juga warna hijau toh. Kemungkinan ada kloroplasnya juga, dan itu juga bisa melakukan fotosintesis. Ini tidak berani jawab Pak Ali ya. Jadi agak ada ambigu di situ. Kalau kita coba kita googling ya, pernapasan pada tumbuhan, kita cari materi ya, pernapasan pada tumbuhan. Pada tumbuhan. Berlangsung gitu ya, kita cari respirasi yang dilakukan tumbuhan menggunakan sebagian oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis, sisanya akan berdifusi melalui daun. Produk sampingan respirasi pada akhirnya dibuang ke seluruh tubuh melalui stomata pada tumbuhan. Respirasi banyak memberi manfaat bagi tumbuhan. Jadi ini coba kita buka Brandly ya. Jadi intinya pernapasan bukan hanya di saja di daun, dari di mana-mana ya. Ya di sini respirasi pada tumbuhan menyangkut proses ya, lebih ini oke. Jadi ini respirasi, ada kata respirasi. Produk sampingan dari respirasi akhirnya dibuang ke luar tubuh melalui stomata pada tumbuhan. Stomata jelas adalah mulut daun ya. Respirasi banyak memberikan manfaat bagi tumbuhan, menghasilkan senyawa yang penting. Jadi yang butuh bernafas bukan hanya sel daun, semua sel yang itu butuh bernafas. Itu yang jadi masalah. Dan pori-pori yang ada tidak pada daun kita menyebutnya sebagai lentisel ya. Senyawa-senyawa meliputi tidak ada yang jelas. Respirasi pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu aerob dan anaerob. Aerob memerlukan oksigen, sedangkan anaerob tidak memerlukan oksigen. Untuk pernapasan anaerob dibedakan menjadi obligatif dan fakultatif ya. Dan di sini intinya ya, dari informasi yang kita dapatkan dari Brandly ini, atau mungkin banyak ya yang membahas di sini ya. Kalau seluler intinya seluruh sel itu pasti bernapas. Nah, ini makanya nomor 4 ini menurut Pak Ali bukan soal yang bagus untuk ditanyakan, terlalu tidak sesederhana pada hewan, intinya pada tumbuhan, karena seluruh sel tumbuhan itu bernapas. Bahkan di pohon bakau di akarnya itu ada akar napas. Jadi artinya apa? Akarnya juga bernapas toh, ada media pernapasan. Kita mengenal akar napas pada bakau. Ya, pada bakau ya ada akar napas
Nah, artinya apa? Sampai akar pun butuh pertukaran udara, dan ini terjadi pada lubang-lubang yang kalau di daun kita sebut sebagai stomata, tapi selain di daun kita menyebutnya lentisel. Jadi ini akan membuat sebuah perdebatan ini nomor 4. Ini menurut Pak Ali perlu dianulir soal ini. Oke ya, nomor 5 sekarang. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini gambar hati, mata. Ini adalah sel saraf dan ini adalah sel telur. Ini sel paling besar ya, sel telur. Klasifikasi bagian tubuh organisme menurut organisasi yang benar. Ya, ini adalah organ, betul. Ini betul organ hati. Ini adalah organ mata. Nah ini salah. Kalau jaringan salah. Di dalam mata itu ada jaringan jaringan jala ya atau retina, kita kenal di situ. Terus macam-macam. Ada jaringan pembuluh darah. Nah, ada. Tapi secara keseluruhan ini adalah organ mata. Seharusnya jawabannya di sini organ. Ya, kalau ini sel, ya nama seharusnya ini benar namanya neuron ya. Ini harusnya sel, bukan organ. Ya, ini telur, ini adalah sel, betul. Sel yang paling besar ya telur ini hanya satu sel. Ya. Oke, jadi nomor 1 dan 4 adalah jawabannya. Kita lanjutkan. Nomor 6. Perhatikan sistem organ pada manusia di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan sistem apa? Nah, jelas ini adalah sistem ekskresi. Ya, ekskresi di situ adalah urin. Ya, mulai darah. Ya, darah akan disaring di glomerulus. Ya, kemudian akan masuk ke tubulus contortus proximal TKP, lalu masuk lengkung Henle, lalu akan menuju TKD tubulus contortus distal, ya. Kemudian akan masuk tubulus collectivus, ya. Akan masuk nanti ke dalam piala ginjal, ya. Piala ginjal, ya. Kemudian akan masuk ke kantung kemih, nanti salurkan ke kantung kemih atau ureter dulu ya, masuk melalui saluran ureter, nanti akan ditampung di kantung kemih. Kantung kemih. Nah, kalau sudah penuh kita akan merasa kebelet pipis. Nah, akhirnya kita keluarkan. Terus ini tadi ini kalau pernapasan mulai hidung sampai paru-paru ya. Kalau pencernaan ya mulai dari mulut sampai dubur. Kalau reproduksi ya ada laki-laki dan perempuan yang jelas. Oke, kita lanjut nomor 7. Perhatikan gambar di samping. Komponen abiotik. A itu tidak, biotik itu abiotik tidak hidup. Biotik itu hidup, tidak hidup. Tidak hidup. Dalam ekosistem akuarium yang mati itu apa? Air ini benda mati, batu benda mati, pasir benda mati. Oke ya, kalau ikan, tumbuhan ini biotik. Gambar di samping menunjukkan interaksi antara makhluk hidup dalam satu. Kalau ini jaring-jaring makanan. Ya, kalau hanya satu jalur, ini rumput dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang, elang dimakan apa lagi? Elang nanti terurai, ya hasil penguraiannya akan dimakan rumput lagi atau dimakan tumbuhan, ya. Ini namanya rantai makanan. Tapi kalau sudah ruwet seperti ini, jaring-jaring makanan, ya, rantai makanan yang saling silang. Nomor 9. Gambar di samping menunjukkan saling ketergantungan antar organisme perairan, ya, dalam memanfaatkan oksigen dan karbon dioksida. Pernyataan yang benar adalah A adalah oksigen. A ini yang dikeluarkan oleh tumbuhan, oksigen. Betul? Ya. B karbon dioksida yang dikeluarkan oleh makhluk hidup adalah karbon dioksida. Betul ini? Ya. Jadi oksigen dikeluarkan tumbuhan, ya. Terus dihirup sama hewan, ya. Terus dikeluarkan sama hewan itu adalah karbon dioksida. Ini oksigen kita kenal sebagai O2, karbon dioksida adalah CO2. Kita akan lanjutkan. Perhatikan bentuk hidup bersama antar individu di bawah ini, ya, yang merupakan contoh simbiosis mutualisme, saling menguntungkan adalah
ikan badut dengan anemon laut ini bukan mutualisme ya. Ikan badut diuntungkan, ini komensalisme ini. Komensalisme. Kalau anemon laut sih tidak dapat untung apa-apa. Kupu-kupu dengan bunga ini mutualisme, ya. Kupu-kupu dapat nektarnya, bunga dapat diserbukkan. Kerbau dengan burung jala ini mutualisme. Kerbau bisa kutunya bisa bersih, burung jala dapat makanan ya. Kutu-kutu kerbau tadi. 2, 3. Kemudian nomor 11 ya, perhatikan tabel di bawah ini, ciri-ciri organisme autotrof. Nah, jadi ada heterotrof, ada autotrof. Kalau ini membuat makanan sendiri. Membuat makanan sendiri. Dengan apa? Dengan fotosintesis. Ya, dapat membuat makanan sendiri, oke. Respirasi menggunakan oksigen dan mengeluarkan CO2 pasti. Ya, satu ini yang benar. Jadi namanya respirasi, ya pernapasan selalu menggunakan oksigen dan mengeluarkan CO2. Ini adalah pernapasan. Ya, bukan fotosintesis, beda antara respirasi dengan fotosintesis ya. Sekali lagi bukan fotosintesis. Karena di sini sering ada kebingungan ya, dikira kalau tumbuhan itu selalu CO2 lah, jadi oksigen, bukan, itu pada fotosintesis. Saat tumbuhan bernapas juga menghirup oksigen. Ya, perhatikan gambar jaring-jaring makanan di bawah ini. Jika akibat penggunaan insektisida, pembunuh serangga ya, yang berlebih oleh petani belalang menjadi punah, belalang punah ya. Organisme yang tidak terpengaruh adalah belalang punah. Yang tidak terpengaruh apa? Burung pipit. Nggak terpengaruh karena sama-sama pemakan padi. Ya, kalau laba-laba, di sini laba-labanya makan belalang, serangga predator makan belalang, burung pipit dan tikus ini nggak pengaruh. Ya, tikus nggak pengaruh. Ya, nggak ada belalang, dong dia makannya padi. Ya, gitu. Oke. Perhatikan skema pemekatan hayati pada sungai tercemar. Racun yang berasal dari sungai tercemar mengendap paling banyak pada yang paling akhir. Di sini manusia. Mikroorganisme mengendap, nanti akan mengendapannya lebih banyak di plankton. Ikan kecil lebih banyak lagi, ikan besar lebih banyak lagi, manusia paling banyak. Ya, ini akumulasi, ya, akumulasi pemekatan ini. Ya, dalam bahasa Indonesia pemekatan ya, jadi lebih pekat. Kita lanjutkan. Grafik di atas menunjukkan pengaruh penurunan konsentrasi oksigen terlarut terhadap perkembangan jumlah ikan dan bakteri pada perairan sungai yang tercemar. Pernyataan yang benar mengenai grafik di atas adalah sungai mengalami pencemaran pada jarak 20 km dari titik P. Ini titik P, jarak dari titik P. Nah ini pada saat ini ya, bakteri sangat banyak, jumlah bakteri sangat banyak dan konsentrasi oksigen sangat rendah. Ya, nah ini terjadi pencemaran yang luar biasa. Ya awalnya ya oksigennya banyak, bakterinya ya sedikit, itu yang masih bagus. Bakterinya banyak, oksigennya sedikit, pencemaran. Jadi ya ini jawabannya. Kita lanjutkan lagi. Program Citarum Harum yang sedang digalakkan pemerintah merupakan salah satu usaha dalam pencemaran jelas air lah ya. Citarum itu kan sungai. Oke. Perhatikan polutan udara di bawah ini. Polutan udara yang berasal dari aktivitas manusia, jelas bukan ini ya, sama industri ya, 3 dan 4 ya, ini aktivitas manusia jelas. Penyakit yang sering diderita manusia ke pencemaran udara jelas ya, ISPA, infeksi saluran pernapasan akut ya, infeksi saluran, P-nya pernapasan, A-nya akut. Nah, ISPA. Pencemaran udara hubungannya dengan pernapasan ya. Pembuangan limbah industri langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat disebut limbah industri dibuang ke tanah tidak memenuhi syarat, jadi illegal dumping. Ya, kalau illegal logging ini
pemotongan pohon secara liar, illegal fishing, penangkapan ikan secara liar, illegal trading, perdagangan secara liar. Nomor 19 sekarang ya. Suatu gambaran tentang peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi ya. Gambaran tentang peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap ya. Kalau ada suara noise di aja ya, diabaikan saja. Di sebelah Bu Ali sedang masak. Ini Pak Ali sudah lapar. Oke. Ya, maaf ya. Kondisi sedang tidak ideal. Waktunya masak, Pak Ali bikin konten. Suatu gambaran tentang peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi ya dan lautan secara bertahap, sebuah perubahan yang dilakukan secara permanen mengubah iklim bumi dikenal dengan istilah global warming, pemanasan global ya. Gambaran tentang peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi ini global warming atau pemanasan global ya, global warming ya. Kalau efek rumah kaca ini penyebab global warming ya, penyebab ya global warming. Jadi bedakan ya global warming itu sendiri dan penyebabnya. Perhatikan gambar ilustrasi penyebab terjadinya pemanasan global, inilah yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Nah, bukan karena banyak rumah yang ada kacanya, bukan. Jadi si panas bisa masuk tapi nggak bisa keluar karena dipantulkan oleh gas-gas tertentu. Yang paling banyak mantulan gas karbon dioksida, gas metana. Nah, pernyataan yang benar tentang pemanasan global adalah seluruh radiasi matahari diserap oleh atmosfer bumi. Tidak ada yang diradiasikan tapi nggak banyak. Gas rumah kaca dapat menyerap radiasi matahari. Hutan gundul tidak berpengaruh terhadap peningkatan, enggak. Ini jelas enggak ya. Hutan gundul tidak berpengaruh terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Pengaruh. Mengganti penggunaan BBM dengan batu bara dapat mengatasi pemanasan global, jelas enggak. Ini dua ini ya. Seluruh radiasi matahari diserap oleh atmosfer bumi, enggak juga. Ya, gas rumah kaca dapat menyerap radiasi matahari. Bukan menyerap sih, memantulkan lagi sebenarnya. Terserap oleh atmosfer dan bumi. Ya, tapi di sini mintanya terserap ya. Radiasi serap oleh gas rumah kaca. Dalam konteks gambar ini ya seluruh radiasi matahari diserap. Gas rumah kaca dapat, ini yang paling cocok konteksnya ya. Sebenarnya bukan menyerap ya, memantul-mantulkan sebenarnya ya. Jadi mencegah terjadinya radiasi. Ya mungkin kata menyerap ini dibanding yang lain yang paling cocok. Jadi kalau gas penyebab efek rumah kaca tidak banyak, panas yang diterima dari matahari diradiasikan lagi ke luar angkasa. Tapi dengan adanya gas rumah kaca, gas penyebab efek rumah kaca ini ya, gas karbon dioksida, gas metana, ini menyebabkan hal tersebut tidak terjadi. Planet yang efek gas rumah kacanya sangat besar itu adalah planet Venus. Makanya planetnya menjadi planet paling panas. Dan Mars, misalnya di Mars itu ada efek rumah kaca, justru Mars malah bisa ditinggali, nggak sedingin sekarang. Justru kita butuh efek rumah kaca kalau mau meninggali Mars. Jadi gas efek rumah kaca ini kadang-kadang kita butuhkan juga. Nomor 21. Perhatikan gambar percobaan pengaruh tanaman terhadap suhu bumi di bawah ini. Data hasil percobaan menunjukkan rata-rata suhu pada toples Hi ya rendah dari toples P. Di sini ada tanamannya, di sini tidak ada. Ya. Ini tanaman. Jika toples dianalogikan sebagai bumi, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global adalah melakukan penghijauan. Jelas ya, konteksnya adanya tanaman di dalam toples. Oke. Ya. Kalau CFC tidak ada hubungannya dengan percobaan ya.
menggunakan energi terbarukan juga tidak ada, meningkatkan efisiensi bahan bakar ya tidak ada. Kalau percobaan ini lebih pada ada di sini nggak ada tanaman, di sini ada tanaman sehingga relatif lebih dingin suhunya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dampak pemanasan global sesuai pernyataan nomor meningkatnya suhu bumi yang menyebabkan penguapan dan curah hujan meningkat, turunnya permukaan air laut karena jelas enggak ini malah naik ya. Mencairnya gletser ya, yang menyebabkan kadar air laut kadar. Waduh, ini bukan kadar air laut ya. Nggak usah kata kadar. Mencairnya gletser yang menyebabkan air laut meningkat. Penebalan lapisan ozon pada atmosfer bumi jelas enggak. Ini benar kalau tanpa kadar ya, kadarnya ini dihilangkan saja. Meningkatnya suhu bumi menyebabkan penguapan dan curah hujan meningkat. Mungkin ini betul juga ya. Penguapannya meningkat, curah hujannya pasti meningkat juga. Jadi banyak badai ya akhirnya. Ya 1 dan 3 ini yang paling cocok. Ya. 1 dan 3. Lapisan atmosfer secara berurutan dari yang terendah ya hingga tertinggi. Yang paling bawah itu troposfer pasti. Nah, di sini troposfer cuma satu aja ya. Terus habis itu stratosfer, terus mesosfer, termosfer, ya, eksosfer. Nah ini masuk ini. Ya troposfer yang paling rendah, terus stratosfer, terus mesosfer, termosfer, eksosfer ya. Ini A yang cocok itu sudah. Perhatikan gambar lapisan atmosfer di bawah ini. Seandainya kamu seorang pilot, ya, agar pesawat terhindar dari peristiwa cuaca buruk, maka harus menerbangkannya pada nomor di sini nomor 2. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Ini adalah troposfer. Semua kejadian cuaca ada di troposfer. Ya, hujan badai itu terjadi di troposfer. Kalau di stratosfer, relatif aman. Ya, tapi dingin sekali. Jangan ada usaha gandol pesawat terbang ya. Suhu di stratosfer bisa di bawah 0. Mati kedinginan di atas. Ya, apalagi kadar oksigen sangat rendah. Dulu ada ya orang yang gandol di di bannya pesawat itu, di rodanya pesawat. Tapi ya selamat. Tapi ya di telinganya keluar darah, tekanan udara sangat rendah di sana. Bisa tuli sampai ke bumi nanti. Nomor 2 ini. Begitu pesawat mendarat, orangnya sudah, pendengarnya pasti terganggu itu. Berikut ini yang merupakan fungsi lapisan ozon di atmosfer adalah ozon ini rumusnya adalah O3. Ya, fungsinya melindungi bumi dari cahaya dari sinar ultraviolet. Ya, tanpa lapisan ozon, sinar ultraviolet tidak terserap dan kita akan mudah terkena kanker kulit gara-gara terkena sinar ultraviolet dari matahari. Ya. Penyebab terjadinya gempa bumi tektonik. Tektonik ini adalah pergeseran lempeng bumi. Kalau erupsi gunung berapi ini vulkanik. Ya, vulkanik. Ya, kalau tektonik pergeseran lempeng bumi dan di sepanjang Sumatera sampai Laut Jawa, sampai Jawa ya, di Laut Selatan ya. Itu adalah ada pertemuan lempeng. Nah, makanya sering terjadi gempa ya. Di Aceh pernah ya. Terus lempeng Sunda dengan Australia itu ketemu di situ. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, hipocentrum gempa tunjukkan hipo ini nomor 1 ini hipo. Ini epicentrum. Bagian atasnya hipocentrum, bawahnya. Nah, nomor 1 berarti hipocentrum. Nomor 2-nya kebalik. Jengker balik. Perhatikan tabel spesifikasi gempa di bawah ini. Ya. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), spesifikasi gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami ya di atas 6,5 ya dan di laut. Kedalaman hipocentrumnya dangkal di laut. Nah, ini di tengah laut dangkal, di atas ini yang 1 ini. Ya, di atas 6,5 dan dangkal. Nah, ini yang bisa menimbulkan tsunami. Kapan hari itu? Mungkin 1 bulan yang lalu ya, di daerah pantai di Laut Malang itu terjadi ini juga gempa bumi, tapi
Syukurlah tidak sampai tsunami, tapi sampai Surabaya itu gempa buminya. Peristiwa keluarnya magma dan material lainnya dalam bumi oleh letusan berapi disebut erupsi. Erupsi, ya, keluarnya magma. Perhatikan tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi gempa di bawah ini. Erupsi itu letusan ya. Peristiwa keluarnya magma, jangan sampai salah ya. Coba kita googling aja, peristiwa keluarnya magma. Keluarnya, komplit ya. Ini friendly pasti ini. Letusan gunung api terjadi disebut lava ya. Bukan ini jawabannya. Nah ini coba. Tapi kadang-kadang di branding itu juga salah lah. Erupsi kalau nggak salah. Ya erupsi memang. Oke, agak berisiko melihat branding itu. Kadang-kadang coba di sini kita kalau pengen cepat cari fine ya. Oh ini erupsi ya, jelas erupsi. Erupsi. Tipe Hawaii peristiwanya erupsi. Ali ingin memastikan saja. Oke. Kita lanjutkan nomor 30. Perhatikan tabel tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi gempa, ya, tindakan yang benar untuk menyelamatkan diri ketika terjadi gempa. Dalam ruangan cari perlindungan dari runtuhan ini benar ya, di bawah meja ya, di bawah meja. Dan menjauhi kaca ya, menjauhi jendela, menjauhi lemari yang ada kacanya. Di luar ruangan carilah ruangan, bukan ini salah. Di dalam kendaraan tetap berada dalam kendaraan, ini benar. Di tepi pantai menjauhi pantai karena berpotensi tsunami, benar ya. Ini benar juga. Jadi yang paling benar rasanya nomor 1 dan 4 deh. Ya, yang C. Kalau di pantai menjauhi pantai ya, kemungkinan ada tsunami. Dalam ruangan cari perlindungan dari runtuhan. Oke. Kita lanjut 31. Perhatikan gambar gerhana matahari total di bawah ini. Mahkota putih yang mengelilingi bulan pada gambar. Kok ini gerhana matahari tapi di sini bulan. Kacau. Oh betul juga yang mengelilingi bulan ya, matahari ketutup bulan ya, nggak kacau, Pak Ali yang kacau. Mahkota putih yang mengelilingi bulan pada gambar di samping merupakan penampakan lapisan bumi yang disebut corona. Mana corona ini? Ya, Pak Ali yang kacau ya, tentu saja ada bulannya lah. Yang nutupi matahari dari bumi kan bulan. Nah, bagaimana? Di antara planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh benda langit yang disebut asteroid atau sabuk asteroid biasanya ya disebutnya. Perhatikan ciri-ciri ya planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi sampai Mars ya. Mars ke Jupiter dipisahkan oleh asteroid tersebut. Perhatikan ciri-ciri benda langit di bawah ini ya. Benda langit yang memiliki ciri-ciri di atas adalah berputar mengelilingi matahari semuanya ya, semua benda langit dalam tata surya ya. Secara umum mengelilingi matahari. Orbitnya lonjong atau elips. Terbentuk atas gas, debu, partikel, es, dan gas ini jelas komet. Tapi bukan komet Sosin ya. Komet Sosin itu ada di Avatar. Oke. 34. Waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan sekali rotasi, itu kala rotasi. Oh, waktunya berapa lama ya? Rotasi itu berputar ya. Itu 1 hari. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar gerhana di bawah ini. Ya, posisi matahari, bumi, bulan yang benar ketika terjadi gerhana matahari total. Jadi di sini ada matahari, terus di sini ada bulan, ya, terus di sini ada bumi. Ya, jadi sinar matahari itu yang menuju bumi tertutup bulan. Ini gerhana matahari. Ya, P ini matahari, ya, jadi P ini di nomor 1, ya, bumi ada di nomor 3 berarti, ya. Di sini 2 ya. Bumi di nomor 3 ya, tentu saja ini. Maksudnya
P itu matahari, nomor 2 ini adalah R, dan nomor 3 di sini Hi. Ya, maksudnya gitu ya. PRHI. P R Bentar, P nomor 1, ya Hi nomor 3, R nomor 2 ini. Yang B dibolak-balik. Jadi bingung. Oke. Easy sudah sekarang. Easy. Perhatikan gambar sistem organ pencernaan bawah ini berdasarkan gambar di samping, lengkapilah tabel. Hanya melengkapi ya. Nomor 1 jelas ini kita kerongkongan. Kelongkongan ini terdiri dari cincin-cincin tulang rawan dan punya gerakan peristaltik ya, atau meremas. Nomor 2 ini adalah lambung. Ya, lambung di dalamnya adalah ada asam lambung, fungsinya untuk melunakkan makanan, membunuh bibit penyakit dan mengaktifkan pepsin. Di lambung sendiri ada HCl atau asam lambung, ada pepsin dan enzim pepsin dan renin ya. Kemudian nomor 3 di sini adalah pankreas ini kelihatannya, atau kita perbesar saja, enggak begitu jelas. Oh, usus besar. Dan yang nomor 4 usus halus. Usus besar. Ya, dan yang keempat ini usus halus. Nah, usus halus sendiri dibedakan menjadi ada duodenum atau usus 12 jari ya. Usus 12 jari. Terus ada ileum, geogenum dan ileum dan geogenum. Ileum dan geogenum. Ileum itu usus pencernaan, geogenum usus kosong. Oke, usus besar pun ada ascendant dan descendant. Ascendant yang naik, descendant yang ke bawah. Oke, jadi enggak usah sedetail ini ya, dijawab ini aja cukup. Kerongkongan, lambung, usus besar dan usus halus. Kemudian nomor 37, jaring-jaring makanan di bawah ini. Berapakah jumlah rantai makanan yang terdapat pada gambar di samping? Ya. Wah, ini kita breakdown aja. Ini kita turunkan sedikit ya. Terus gambarnya kita perbesar aja biar enak dilihatnya. Oke. Pertama tentu saja kita mulai dari sawi ya. Kita mulai dari sawi 1 ya. Untuk yang A ya, sawi. Terus kemudian tikus ya. Sawi, tikus, terus kemudian elang ya, elang ya. Dari elang ya sudah ya, dari elang. Terus mungkin yang kedua akan dari sawi, belalang ya, belalang ya. Kemudian katak, terus elang. Katak, elang. Kemudian nomor 3 bisa sawi, belalang, tapi beloknya sini ya, burung pipit, elang, pipit, terus elang. Terus kemudian yang keempat bisa sawi, ulat ya, kemudian burung pipit, elang, pipit, terus elang. Oke. Jelaskan pengertian bioremediasi ya, menghilangkan pencemaran atau mencegah, bukan mencegah ya, menghilangkan pencemaran dengan memanfaatkan mikroorganisme, Ini bisa dilakukan di darat maupun di cair ya, di darat maupun di perairan. Misalnya di perairan itu tumpahan minyak ya, misalnya tumpahan minyak. Ya, kita lihat ya gambar-gambar bioremediasi ya. Ini
Sudah selesai ini ya. Bioremediasi. Nah ini bioremediasi, kita langsung ada pada gambar-gambar ya. Ada pada ini dan ada pada minyak ya. Di sini di perairan ya. Coba langsung aja minyak ya, minyak. Banyak di bioremediasi tumpahan minyak di laut misalnya, ini yang cukup. Nah ini kan minyak ini tumpah di laut ya, bisa dibakar atau dikasih itu tadi bakteri-bakteri yang bisa memakan minyak ini tadi, akhirnya minyaknya habis, tidak membunuh ikan-ikan atau yang lain di laut ya. Kayak gini ya bioremediasi. Oke. Bioremediasi misalnya tanah bisa di tanah atau laut. Nah di sini ya, dia bisa bioremediasi. Pencegahan pencemaran oleh mikroorganisme. Ya, kita lanjutkan lagi. Oke. Perhatikan gambar percobaan model efek rumah kaca di samping. Ya, di bawah ini. Suhu pada toples manakah yang lebih tinggi? Jelaskan alasanmu. Tentu saja di termometer terbuka tertutup. Tentu saja yang lebih tinggi di X ya. Di Y, maaf, di Y. Suhu Y lebih tinggi karena terjadi efek rumah kaca ya. Panas bisa masuk ke dalam toples ya. Panas bisa masuk ke dalam toples, tapi dicegah untuk bisa keluar lagi, tetapi ya dicegah oleh tutup plastik saat mau keluar. Dicegah tutup plastik saat mau keluar. Ya, gambaran yang mudah kalian rasakan apabila kita memarkir mobil kita di tempat yang panas. Waduh, suhu di dalam mobil itu bisa sangat tinggi loh ya. Pak Ali pernah naruh kartu kredit itu leleh di atas dashboard itu. Benar. Jadi suhunya bisa sangat panas di dalam. Karena apa? Pintu semuanya tertutup kaca. Ya, jadi sinar matahari panasnya bisa masuk ke dalam mobil, tapi karena kacanya tertutup nggak bisa keluar. Kalau terbuka seperti ini ada sirkulasi udara nanti. Ya, ini panas, udara akan mengambang, akan keluar dan diganti oleh udara baru yang fresh, yang masih dingin. Jadi suhunya relatif dingin dibanding ini. Begitu panas sudah mulek terus di sini panasnya, nggak bisa kemana-mana gitu. Ya. Sebutkan 4 akibat revolusi bumi. Revolusi bumi ini apa? Ya, ini perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya, perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya, yang terjadi apa? Yang jelas ya pergantian musim. Ya, apalagi di negara 4 musim ya, ada panas, ada musim gugur, musim dingin, musim semi. Ya, pergantian musim itu karena ini pergantian musim. Nah, di kita sebagai orang yang tinggal di tropis, ya, yang paling terasa selain pergantian musim penghujan dan ini ya kemarau, ya bisa kita rasakan ya. Tapi ya pengaruhnya nggak se ekstrim kalau subtropis memang ya. Perbedaan lamanya waktu siang malam, perbedaan lamanya waktu siang malam ya. Bagi yang muslim mungkin merasakan sekali ya, saat puasa kadang-kadang itu jam 6 baru maghrib, kadang-kadang setengah 6 itu sudah maghrib. Subuh juga gitu, kadang-kadang jam 4 sudah subuh, kadang jam 4.15 itu karena revolusi bumi. Tetapi kalau di sana di daerah subtropis, wah, itu lebih ngeri lagi ya.
maghribnya bisa jam 8 malam di sana. Puasanya jadi panjang gitu. Aduh, berat. Ya saat musim panas ya, saat musim dingin wah jam 9 pagi masih baru imsak. Enak sekali. Oke. Kayak perbedaan lamanya waktu siang malam, terus perbedaan rasi bintang. Rasi bintang ya, terus kemudian gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari. Oke, ini adalah soal terakhir kita ya. Semoga update dari Pak Ali ini bermanfaat walaupun agak telat ya. Mungkin yang belum ujian atau dapat remedi bisa belajar dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.